Win, Iya, lu berharap nggak Win kira-kira Indonesia nih maju? Kan semua orang juga pasti punya harapan, Dot. Indonesia maju. sudah hampir 80 tahun ya. Tahun ini tuh kita 80 tahun Indonesia merdeka. Hmm, Kita, ya gue merasa sih apa begini-begini aja Indonesia itu. Atau malah kita yang nggak merasa kebagian gitu. Masa bukan bagian dari yang ini sebenarnya banyak juga orang-orang yang merasakan itu gitu kan. Kebebasan dalam hal lainnya gitu. Tidak hanya kebebasan beraktivitas saja ya. Kebebasan maksudnya tidak lagi menjadi budak gitu kan, atau malah justru kita menjadi budaknya dalam aspek lain gitu kan. Kita ekspresi ekspresi kita belum terlalu dihargai gitu kan di Indonesia gitu. Lu ngeliatnya gimana? Nanti kita kaitkan juga dengan ya salah satu yang mungkin kumulatif dari, ya kita singgol dikit lah masalah national character building yang kayaknya susah, menjadi susah membuat Indonesia maju itu karena orang-orangnya bisa diorganize gitu kan. Bisa begitu nggak? Pandangan lu dulu deh. nah, gue ngeliat Indonesia sekarang suram sih. Ya, gue Buset, parah banget ya. berdasarkan Bumi berdasarkan Madura apa lu. yang, ya gue kalau keluar keluar rumah atau misalnya gue lagi hunting hunting foto, ya gue ngeliat gitu. Kadang-kadang gue ngobrol sama orang-orang yang kebetulan bisa diajak ngobrol atau yang dia nyapa gitu kan. Hmm. Ya gue lihat juga keadaan yang di jalan kayak gimana. Gue ngeliat suram sih. Jadi jujur aja ya, gue mungkin tergolong orang yang nggak punya keyakinan besar bahwa Indonesia akan maju dalam rentang waktu Hmm. entah mungkin 50 tahun lagi. Gue nggak, Hmm. kalau misalkan memang kondisi orang-orang Indonesianya ya begini-begini aja gitu. Dan Hmm. orang-orang Indonesia tuh bukan artinya cuman rakyatnya ya, artinya ya pemimpinnya sampai ke bawah lah, mulai dari lantai atas sampai lantai dasar tuh kayak gini-gini aja. Ya gue nggak yakin sih Indonesia akan maju gitu. Hmm. Kalaupun ada kemajuan juga nggak merata mungkin, ataupun memang tidak bisa dinikmati dengan uh, seluruh rakyat Indonesia gitu loh, seperti yang Hmm. kita lihat sekarang kan. Banyak fasilitas-fasilitas yang sebenarnya yang menikmati itu adalah orang-orang yang status sosialnya minoritas ya, yang Hmm. tinggi gitu loh, status sosialnya yang uh, ekonominya menengah ke atas gitu. Tapi kalau misalnya menengah menengah ke bawah, kayaknya banyak fasilitas yang nggak bisa kita nikmatin sih. Ya, semua bisa nggak dikategorikan semua setiap calon pemimpin, pemimpin apapun ya, akhirnya karena ajaran ajaran warisannya melihat yang sudah-sudah, akhirnya tetap tetap selalu mengambil kesempatan yang sama kan. Maksudnya gimana? Jadi gini, ah dulu pendahulu gue juga berbuat begitu gitu kan. Gue juga begitu kesempatan gitu kan. Pasti begitu ya. Ya kalau nggak begitu kan pasti diputus mata rantai itu kan. Nggak mungkin kan. Karena melihat begitu berlimpahnya sumber daya alam kita, kekayaan kita segala macam ya. Akhirnya akan tetap diteruskan oleh siapapun, setiap calon pemimpinnya gitu kan. Mengambil kesempatan itu maksudnya. Dia tidak memikirkan secara luas ya dampak sosial keadilan itu misalnya. Gitu. Gue kurang paham sih sebenarnya ya. Cuman ini pemikiran gue yang mungkin nggak berdasar, atau gue nggak punya fondasi yang Hmm. uh, bagus untuk berargumen ini ya. Indonesia tuh udah benar-benar terikat dengan sistem yang berjalan sekarang gitu. Wah, bener kan. Tadi warisan Satu lu bilang. lagi, sistemnya udah begitu nih. Mm-mm. Nah, pola pikirnya juga tetap, ya lo bilang tadi, diwariskan. Nah, itu akhirnya yang memperkuat sistem itu Hmm. semakin mengkristal, sudah nggak bisa dirubah gitu rasanya. Bukan, gue nggak mau bilang nggak bisa dirubah sih sebenarnya, tapi sangat sangat Sulit sangat ya. sulit untuk Heeh. dirubah gitu. Sistem kita nggak
ya mungkin ada yang setuju ada yang enggak ya. Menurut gua sistem kita nggak beres sih gitu. Hmm. Sistem pemerintahan ya semuanya akhirnya akan merembet ke ini. Kalau misalnya dibilang kita berkaca dari orang yang dulu-dulu, ah, mungkin sekarang lebih parah sih. Yep. Padahal kan orang-orang terdahulu ya, orang-orang yang memang dia diwariskan nilai-nilai adiluhur malah bahkan atau budi luhur para para ya bisa jadi founding father atau para pendahulu yang ya kutitipkan bangsa dan negara ini misalnya. Ya, warisan-warisan bagus lah maksudnya. Kok malah malah kejebak di dalam, malah dia menjebakkan diri di dalam, dia terjebak dalam sistem pemerintah yang dia jalankan gitu kan. Kenapa nggak dia coba memutuskan mata rantai itu gitu kan? Ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia gitu. Malah mengambil kesempatan dalam kesempitan itu gitu. Ah yang dulu juga tadi yang seperti gue bilang, yang dulu juga pada saat memimpin berkuasa seperti itu. Harusnya ya gimana ya, ketika susah kita kekunci sih, kejebak di situ gitu. Gimana cara keluarnya itu ya? Sekalipun presiden yang sebelumnya punya partai sendiri, sekalipun presiden yang sebelumnya punya apa tipe yang sederhana segala macam gitu kan, tapi keterikatan sama partainya gitu kan, susah untuk bergerak. Harusnya dibilang siapa presidennya, gua apa lu gitu kan. Begitu dibilangin begitu, lu yang naikin lu jadi presiden siapa dulu gitu kan, lu pasti ada tarik ulur begitu ya, kunci-kuncian akhirnya main kunci-kuncian. Jadi yang ngikutin lagi sistem gitu, Kontrak politik. kontrak politik nggak bisa yang udah gua tuh yang mau majuin ya, sekalipun programnya revolusi mental juga mental yang ya akhirnya kabar dari orang dalam ya di atas atas, yang di middle low bermain sendiri juga pak katanya, sama aja gitu kan, nggak terpantau dengan, atau satu komando lu masih itu nggak lo, satu komando zamannya Mbak Suhar gitu kan, Ah, masih mending yang satu komando atau gimana lo? ini gue berpikir mandiri aja ya. Coba. Seharusnya Indonesia tuh punya pemimpin yang sekalian aja diktator, Iya diktator satu komando. tapi dia punya visi misi untuk ngerubah pola pikir orang Indonesia ini menjadi jauh lebih baik gitu, atau membawa bangsa ini ke keadaan yang lebih baik gitu loh. Bagaimana cara memurnikan itu yang bikin gua kadang-kadang. Nah itu kan gini. Kalau gue mikir sekali lagi balik lagi, oke, di sistem di kita aja nggak beres gitu. Contoh lah sistem pendidikan. eh Lu cobalah bandingin ambil satu negara yang bagus gitu. Sistem pendidikan negara mana yang paling bagus? Ya kan? Finlandia, Finlandia katanya. Finlandia. Tapi ceritanya mau dicontek gitu. Tapi dicontek itu cuma di permukaan doang, nggak dilihat dalam Ya. ininya apa ke dalam-dalamnya gitu. Ya. Kan belum tentu bisa diterapkan di kita gitu kan. Malah mungkin nggak bisa diterapkan di kita karena bahan bakunya juga nggak sama dengan mereka gitu. Pola pikir bangsanya, rakyatnya, masyarakatnya itu nggak sama. Makanya gue pikir, ya udah kayaknya sih harusnya sih kita punya pemimpin yang udah sekalian aja diktator gitu loh. Tapi dia punya visi misi bagus. Tapi kan itu kan akhirnya seolah-olah jadi mimpi aja ya. Seolah-olah berandai-andai gitu. gitu. Itu akan bias. Karena kontrak-kontrak tadi itu kan kontrak politik. Iya, iya, gitu. artinya ada yang mau ngambil gitu loh maksudnya. Gue pikir akan sangat susah untuk merubah pola pikir bangsa Indonesia kalau memang tidak ada satu atau segelintir orang yang memang benar-benar mau merubahnya gitu. Gue ngambil contoh gini lah. Orang-orang yang sekolah di luar negeri, orang-orang yang bekerja di luar negeri, diaspora tadi. Itu mereka membawa modal mental sebelum mereka ke sana, modal mental orang Indonesia, ya murni gitu loh, ya kayak gitulah. Tapi ketika mereka ada tinggal di sana, mereka berinteraksi dengan orang-orang di sana, mereka mengikuti aturan-aturan hidup yang ada di sana, ditambah lagi dengan mereka punya pendidikan yang mereka pilih di sana, itu ketika balik ke sini, itu
mereka adalah orang yang sama sekali berbeda dalam hal berpikirnya gitu loh. Gue mikir apa iya ya orang Indonesia harus banyak keluar dulu sih, terutama generasi mudanya ya. Udah keluar aja lu ke sana lu, jangan di sini, di sini lu bakal jadi ya nggak akan jadi apa-apa mungkin gitu loh. Tapi ketika ada di sana belajar dengan membawa mental yang baru gitu loh. Akhirnya mencoba untuk menularkan ke masyarakat luas, itu mungkin bisa gitu. Ada sih sampai sekarang kita lihat influencer yang memang kayak Pak Bagus Mulyadi gitu kan, atau misalkan Sabrang. Mereka punya dasarnya, mereka punya modal berpikir kritis itu udah ada gitu. Tapi kalau mereka nggak keluar, mungkin mereka akan hampir sama kebanyakan orang-orang Indonesia. Tapi sekarang mereka berbeda gitu. Dan mereka mengambil peran untuk mencerdaskan bangsa kan. Hanya mungkin kurang banyak gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu. Ya, kalau misalkan mau mencapai Indonesia yang lebih bagus ya sepertinya orang-orang kita harus keluar ke sana deh gitu loh. Kenapa harus ya? Kenapa harus keluar? Berarti kan ada dua faktor tuh. Kemungkinan dia faktor internal didikannya kurang bagus ya. Sehingga kenapa harus juga keluar dulu. Jadi eksternal pengaruhnya kan. Atau bisa jadi ya dua itu ya, internal dan faktor eksternal. Padahal kalaupun tadi berapa lama pengaruhnya sebenarnya. Toh dia pada saat kembali ke Indonesia pun bisa jadi dia kembali ke setelan awal misalnya kan. Indonesia yang nyata. Iya, berarti kan harus ada rentang waktu tertentu kan. Iya. Ada rentang waktu tertentu gitu. Cuman permasalahannya kan berarti kita mempercayakan itu kepada pendidikan karakter dari luar gitu kan. Iya. Seharusnya kan itu bisa dibangun sendiri, bisa dibangun gitu kan. Cuman pengaruh eksternal ini yang terlalu kuat gitu kan. Ya karena kita udah berusaha menjadi anak baik, begitu keluar, lu gitu kan, bengkok lagi gitu kan. Berarti kan eksternalnya terlalu kuat juga kan, gitu kan. Kalau misalnya kita yang kita bawa, kita sudah seolah menuju nasional karakter building yang orang-orangnya tegak lurus sedikit itu misalnya kan, dia bawa itu keluar, dia bisa mengaruhi orang mestinya kan. Tapi begitu di luar, lu kena depak ini kalau sendirian yang bener gitu kan. Kalah gitu, kalah pengaruh gitu kan. Iya, gua sih nggak ngerti ya. Maksudnya nggak terlalu paham yang. Enggak, sebenarnya gitu. Begitu dia bawa karakter bagus ya. Bagus atau buruk lah. Atau kita pilih yang bagus dulu deh. Dia keluar gitu kan. Tetap akan sama, dia akan menjalankan karakter itu walaupun sekalipun dia di luar negeri gitu kan. Menjalankan karakter dia jadi orang bagus, disiplin, tertib segala macam. Yang sudah kita didik nih misalnya generasi penerus kita kan. Ketemulah sistem yang begitu, mekanisme hidup yang begitu, tambah-tambah dia jadikan lebih bagus lagi gitu kan. Berarti kan ada faktor eksternal yang dia, atau aturan-aturan ketat yang dia nggak bisa lawan gitu kan. Nah itu yang tidak tercipta di kita, karena kita kumulasi dari semua orang yang nggak benar itu, jadi satu banyak kegencet, yang satunya kegencet gitu loh. Iya, kan tadi gue bilang tadi sebenarnya orang-orang yang berarti kan memang ada faktor, ya mungkin kita terlalu mempercayakan, kalau yang gue mau tangkap sih, terlalu mempercayakan pendidikan karakter kita yang harus menjadi bagus itu keluar gitu loh, di luar. Karena sistem yang berlakunya itu bagus kan, ya kan? Sehingga dia mau nggak mau akhirnya ngikutin aturan itu, balik ke Indonesia, kan pengennya dia bisa menerapkan itulah spirit effect ke sistem sosial kita gitu kan. Karena dia udah di luar negeri, disiplin segala macam. Padahal yang harusnya kita bangun juga mentality dia gitu loh. Karakter dia, bener nggak gitu, bener kan? Nggak tahu sih, gue kayaknya kurang sepakat sih. Kalau gue lebih berpikir ya simpel aja sekarang. Kalau gue lebih setuju ini, berarti ada generasi muda banyakan yang keluar negeri aja dulu gitu loh. Karena gue ngambil analogi gini, lampu merah dari 20 pengendara. Berapa yang mentaati lampu merah? Dari 1-2 orang paling. Nah, artinya itu ada di pola pikir kan? Iya. Oke. Nah, iya. Orang misalkan ada 2 atau 5 sampai 5 pengendara lah yang punya kesadaran itu, karena dia punya pengetahuan yang membuat dia untuk berlaku mematuhi aturan gitu loh. Yang lain banyakan
yang ini apa yang nggak sadar aturan. Contoh gua coba ada di belakang garis ketika ada lampu merah. Tapi yang di belakang klaksonin terus, suruh gue maju biar lebih dekat supaya jalan ke sana. Apa sih bedanya gitu kan ibaratnya. Masalah. Akhirnya gue kan kedorong. Nah, gue itu karena orang-orang yang pengen ngikutin aturan lampu lalu lintas itu cuma sedikit dot gitu. Kalau misalnya banyak, ya otomatis kita bisa ibaratnya minimal berimbang lah. Itu bisa bisa lebih bisa mengontrol orang untuk supaya tidak melanggar gitu loh. Karena banyakan yang nggak ngelanggar nih gitu, banyakan yang nunggu aja gitu daripada nerobos gitu. Nah itulah maksud gua, orang-orang yang sekarang ada influencer-influencer yang atau misalnya mereka yang di diaspora itu, mungkin mereka jumlahnya kurang banyak gitu loh. Karena mereka akhirnya nggak punya kekuatan yang cukup untuk merubah ini gitu loh, atau bahkan untuk mengintervensi sistem atau misalnya untuk ini ya mereka harus banyak dulu gitu loh. Kan itu harus, gue berpikir itu dirubah dari bawah dulu gitu. Sementara yang di atas ini ya pola pikir orang Indonesia. Dari mana lu punya keyakinan bahwa orang Indonesia punya nilai-nilai luhur? Enggak. Kalau gue sih nggak yakin. Nilai-nilai luhur Pancasila apa itu cuman sebatas cerita aja, sebatas narasi aja. Tapi itu tidak pernah menjiwai orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena sistemnya nggak mendukung orang-orang Indonesia untuk menjiwai itu gitu. Akhirnya ya banyak pelanggar, banyak penerobos, banyak yang penerobos itu anggaplah orang-orang yang punya orang dalam, yang akhirnya meritokrasi itu akhirnya nggak berjalan dengan baik gitu loh. Ya udah, makanya gue bilang kalau Indonesia mau maju, sekolah dulu lu keluar semua gitu, sebisa-bisanya gitu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memang udah lebih dulu itu mereka punya semacam lembaga atau apa atau media untuk memfasilitasi itu gitu kan, orang-orang yang anak-anak muda yang pengen keluar negeri gitu. Ya harus begitu sih gue pikir gitu loh. Iya betul. Ini kan pilihan ya. Kan ya, internalisasi versus pembanding di luar ya. Berarti kan tadi krisis ketidakpercayaan, kita harusnya bisa membangun karakter itu kan harusnya kan. Tapi ternyata toh yang ditunggu-tunggu selama ini nggak kunjung datang, kunjung tiba. Akhirnya sudahlah hopeless, udahlah akhirnya keluar negeri aja gitu misalkan. Kubar aja lu kubar kan, akhirnya kabur kan keluar negeri. Yang di sana tuh sudah terpatrap dengan baik semua sistem mekanismenya. Lu tinggal duduk manis di situ, udah lu serap semua gitu kan. Karena lu bagian minoritas di situ, kalah oleh sistem yang bagus itu kan, sehingga dia akhirnya berubah karakter dia gitu kan. Dibandingin Indonesia yang kumulasi tadi 2:10 tadi itu misalnya 2:8 yang nggak, ya walaupun tadi gue tetap pengen nggak apa ya keyakinan sembuh juga kayaknya ya. Harusnya internalisasi kita dulu, makanya nggak cepet membangun karakter itu ya, karena national character building itu lama, malah bahkan ya dari umur emas sampai ke sebisa mungkin ya maksimal sampai dia sekolah menengah lah gitu kan, menengah atas gitu ya, itu sudah terpatri dalam diri dia gitu kan, ini disiplin, ini tertib, ini apa segala macam gitu kan. Nah dia akan membawa itu keluar gitu loh, tapi begitu keluar dia kaget juga kan, ternyata yang di luar lebih banyak gitu kan, yang tidak mendapatkan ajaran itu gitu, kedisiplinan itu gitu. Nah makanya hopelessnya lu tadi, ya sudah kalau pilihan itu udah keluar negeri aja tuh yang sistemnya sudah bagus, yang mereka sudah bangun bertahun-tahun gitu kan. Tapi itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Karena begini. Di mananya? Para diaspora ini. Dari anggaplah misalkan dari 800.000 atau 1 juta lah diaspora. Berapa persennya sih yang mau pulang lagi sih ke Indonesia? Yang kangen aja. Enggak, maksudnya berapa sih persennya gitu? Berapa persen sih gitu yang mau yang balik lagi ke Indonesia terus dia mau berbuat sesuatu? Kata gue masih kecil gitu loh. Karena satu ya nggak bisa disalahkan juga, mungkin mereka memang udah pesimis dengan Indonesia gitu. Sama keluarga. Enggak, bukan masalah kangen, Dot. Maksudnya di luar itu dia nggak akan ingin pulang. Nggak ada, dia kangen keluarga aja. Dia nggak kok jadi masalah kangen sama keluarga. Dia nggak kangen ekonomi di Indonesia, pertumbuhan segala macam, kehidupan. Nggak kangen dia itu. Dia kangen keluarga aja. Makanya dia pulang. Coba kalau misalnya, sorry ya, misalnya dia sudah sedikit anggota keluarga terus batang kara, nggak akan mungkin pulang dia. Bener nggak?
Ya itu salah satu contoh kasusnya. Kalau gue cuman mengambil kira-kira berapa persen sih dari 1 juta diaspora yang mau benar-benar pulang ke sini terus berbuat sesuatu untuk bangsanya? Mungkin nggak banyak, Nggak atau banyak. bahkan sedikit. Sekali, Tapi kan artinya mungkin itu bisa diatasi dengan ya kita mendorong generasi muda untuk terus aja ke sana gitu loh. Keluar, belajarlah, pilih negara-negara yang memang ibaratnya lu nyaman buat belajar, mendukung apa. Nah, berarti benar tadi kalau pernyataan lu selanjutnya begitu, kalau nggak ada yang pengen kembali, mau sampai kapan ya akhirnya dia bisa men-split efekkan karakter dia di Indonesia? Iya, tapi Karena kan orang-orang yang artinya banyak nggak kembali tadi. artinya gini loh. Dari kalau misalkan sekarang ini masuk ada 1 juta diaspora, yang mau kembali itu misalkan cuman 10%-nya lah gitu loh. Iya, nggak bisa disalahkan yang nggak mau kembali gitu loh. Gue nggak menyalahkan mereka. Tapi yang 10% yang pulang ini, dia mengambil peran untuk mencerdaskan bangsa, untuk punya visi untuk merubah pola pikir atau mental masyarakat Indonesia ini. Mereka membuat suatu program atau apa untuk bisa lebih banyak lagi menyumbangkan generasi muda untuk sekolah keluar gitu loh. Ya, berapapun yang baliknya kan nanti kan tetap ada yang nggak balik, ada yang balik. Tapi kan artinya secara kuantitas mereka bertambah gitu loh, maksud gua. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyaknya orang-orang yang pernah mencicipi atau bukan mencicipi atau pernah hidup di luar negeri dengan segala aturan yang ada dengan culture yang berbeda, mereka punya pola pikir yang jauh lebih kritis dan pengen merubah bangsa Indonesia untuk ke kondisi yang lebih baik gitu. Itu aja sih kalau gue mikirnya. Ya, terakhir gini, berarti lu ada sedikit keyakinan dengan model seperti itu ya? Model akhirnya orang, nggak apa-apa, ini kan ini model udah kabur aja lu ke luar negeri, ambil ilmu segala macam, bahkan kehidupan yang lebih baik ya, ekonomi ya. Kita nggak menafikan itu ya. Kembali ke Indonesia, bawa serta semuanya kan, tidak hanya ekonomi kan, tapi dengan sikap atau karakter yang memang lu dapatkan di sana gitu kan. Nah itu di split effect kan modelnya Bagus Mulyadi Sabrang kan yang pernah di luar negeri juga kan. Gitu ya, tapi akan ya tidak serta merta dalam setahun 2 tahun pasti akan enggak juga. Tapi kan artinya ini paling nggak itu mensulut kan, paling nggak mensulut kan. Artinya proses tetap berjalan gitu loh. Ini kan proses nggak bisa sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, nggak bisa. 10 tahun pun nggak ini. Tapi intinya tetap mengarah ke sana gitu loh. Ya, gue sih cuma berharap, oke lah generasi kita nih, ya udahlah ngadepin bangsa seperti ini. Tapi kan kita nggak pengen kan anak cucu kita nggak ngadepin masalah yang sama dengan kita di negara ini. Itu aja. Meskipun 50 tahun lagi gue udah nggak ada gitu ya, udah gue udah selesai gitu. Tapi kan selama kita masih punya nyawa, kita masih hidup di sini kan pasti ada yang namanya kekhawatiran itu. Gimana ya anak gue ya? Yang setelah mati begini ya, gitu. Kok yang gue heran ya, nggak kepicu dan kepacu ya pemikiran orang-orang di atas itu ya, atas gejolak yang terjadi misalnya, atau atas ya peristiwa-peristiwa seperti kita alami sekarang ini, atau pemikiran-pemikiran ide yang seperti kita bahas sekarang gitu ya. Ada apanya sih maksudnya? Atau memang ya orang bisa menjadi lupa ketika di atas gitu ya. Nanti dulu deh, pikirin dulu segala macam ya, pikirin yang sekarang dulu, nanti deh. Ya, gue nggak paham sih. Yang jelas mereka nyaman dengan kondisi yang menguntungkan mereka gitu kan. Akhirnya ruang lingkup berpikir mereka nggak memikirkan yang lebih luas lagi. Bagaimana ke bawah nih level-level, gimana rakyat gue ibaratnya kalau misalnya gue presiden, gue nggak mikir ke situ kali. Gue cuma melihat permukaan, air tenang, nggak ada arus deras, nggak ada ombak tinggi. Padahal di dalam jauh lebih chaos gitu ibaratnya. Ini yang susah nih, mengukur antara emosi tidak percaya kita atau kita bukan bagian dari orang dalam. Kita harus memurnikan itu ya. Memang agak susah, Win. Ya gue nggak tahu. Kalau misalkan bicara masalah mengukur, kita gampang kok disajikan data gitu. Tapi gue jujur ya, ini subjektif aja nih. Iya. Gue nggak percaya sama data yang ada dikeluarkan di Indonesia. Kecuali dari orang-orang independen, kayak para influencer. Kalau mereka yang membuat data. Tapi kalau misalkan data yang misalkan punya pemerintah, punya
lembaga apapun yang berafiliasi dengan pemerintah, gue nggak percaya karena lu mau orang-orang sering bilang kita bicara dengan data, data yang mana, data dengan kualitas apa, data yang seakurat apa, data yang bisa mencakup apa, enggak, data itu bisa lah, kayak kwitansi gue robah-robah gitu ibaratnya, data bisa lah gue makan supaya apa, untuk memfasilitasi kepentingan yang sedang berkuasa, kan begitu. Win, pegel nggak sih kira-kira ngomongin begini? Gue pegel. Sebenarnya gue nggak mau ngomongin ini karena pegel ya, tadi itu pilihannya antara emosi tidak percaya kita terhadap pemerintah atau kita bukan dari bagian orang dalam. Itu aja. ya itu kan dulu pernah kita bahas ketika Iya. kita kritis di luar, tapi ketika ada di dalam kita akhirnya ikut arus. Ya kita harus memurnikan itu ya. Makanya sekali lagi kita harus memurnikan itu. Susah memang, susah. Ya makanya Susah. harus gini deh. Iya. Gue jujur ya, gue kalau ngomongin masalah ini sebenarnya gue nggak bersemangat membahas ini karena gue termasuk orang yang udah ngelihat ini lu dengan kacamata yang pesimis gitu loh. Tapi gue tetap berterima kasih dengan influencer yang memang ngambil peran untuk mencerdaskan bangsa, meskipun nggak harus keluar negeri, tapi adalah channel-channel yang memang merekrut anak-anak muda untuk diajar, untuk mereka presentasi di situ, untuk mereka mengungkapkan pendapatnya secara logis dan rasional, secara scientific gitu. Itu mereka harus lebih, mudah-mudahan sih gue berharap itu lebih berkembang di situ, lebih besar lagi gitu. Kira-kira kita bagian yang mana saat ini? Kita bagian yang terbuang. bukan kawasan ya. Bukan. kita bagian orang yang mengeluh gitu loh. Ngeluh aja kerjanya. Lu sih gitu, bukan ya. Lu sih. Iya, ya bisa jadi begitu. Lu sih gitu. Lu sih nggak dulunya nggak ngapa-ngapain gitu. Oke gitu ya. Kayaknya panjang nih, harusnya ada part 2-nya ini ya. Nah, mudah-mudahan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan sampai jadi omong kosong belaka ya. Maksudnya ya pengennya tuh dengan ada pembahasan begitu ya orang juga ada terbukalah sedikit gitu kan. Masalah wawasan mengenai tadi masalah karakter building atau karakter building seperti apa sih yang pengen kita bangun gitu kan. Ya, di Indonesia banget. Gue sih pengennya generasi muda sekarang yang natif teknologi itu udahlah, jadikanlah game-game itu, lumayan main game kayak gitu, udah jadikanlah itu cemilan semata gitu loh. Tapi itu bukan itu yang utama. Waktu lu 24 jam gak habis sampai 3 jam sampai 5 jam bahkan lebih untuk itu gitu loh. Udahlah, itu jadikan cemilan semata untuk refresh otak lu aja. Tapi lu harus berpikir gimana supaya lu kedepannya lu bisa hidup dengan sepatutnya gitu loh. Lu nggak harus berkutat dengan kebutuhan yang nggak bisa lu penuhin, akhirnya lu berontak dengan cara yang tidak baik, akhirnya lu turun ke jalan bukan karena untuk demonstrasi, tapi untuk malakin orang, untuk jadi pemuda pengkolan, untuk jadi pepeng. Iya, atau untuk ya gitu loh maksudnya. Gue nggak bukan menjudge mereka, tapi ya mungkin itu juga korban dari sebuah sistem ya. Tapi ya paling enggak untuk anak-anak yang sekarang tuh lebih punya kesadaran lah. Itu aja sih. Gila sih, habis jauh itu pesimistis ya. Atau misalkan kita datangkan penjajah ya, tapi jangan Belanda, kita salah. Belanda yang menjajah akhirnya begini. Udah mah sebelum Belanda datang kita udah hidup dengan zaman feodal, ditambah lagi dengan feodalnya Eropa lebih kental lagi, dan itu makin mengkristal, dan kita akhirnya secara sosial tuh kita punya genetik yang itu aja gitu, nggak berubah. Ya kalau boleh memilih di episode di part 2-nya nanti kayaknya lebih ini dia jajah, bukan lebih enak sih, maksudnya pilihannya Inggris gitu. Karena tidak hanya meninggalkan bangunan tapi meninggalkan masa depan juga gitu kan. Ya.